Nama saya Riki Ardiansah, NIM B100-170-201, kelas A. Judul peranan manajemen talent guna meningkatkan kinerja karyawan. Latar belakang, bisnis memberikan asumsi bahwa terdapat 3 aset yang penting dalam persaingan bisnis: modal finansial, produk, dan tenaga kerja. Namun aset yang paling berharga bagi sebuah perusahaan adalah tenaga kerja. Terlihat pada perusahaan yang memimpin pasar, sebagian besar di dalamnya pasti memiliki tenaga kerja atau SDM, sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Maka dari itu, tantangan perusahaan saat ini adalah untuk memenangkan peranan talenta, karena kemampuan meningkatkan peran talenta berpengaruh kepada kemampuan memenangkan pasar. Untuk memenangkan peran talenta, setiap perusahaan perlu memahami definisi dari talenta. Manajemen talenta adalah serangkaian proses yang dilakukan perusahaan. Variabel Y, manajemen talent. Manajemen talent, Isana Wikrama 2016 mengartikan bahwa manajemen talent adalah sebuah konsep mulai dari bagaimana merencanakan, mendapatkan, dan mengembangkan dan mempertahankan bakat. Dengan kata lain, talent management bukan hanya sekedar proses tunggal atau bagaimana program pengembangan berjalan, melainkan mencakup serangkaian proses. Kinerja karyawan adalah salah satu kumpulan total dari kinerja yang ada pada diri pekerja. Kusumowardhani, manajemen talent adalah kegiatan sistematis yang berkontribusi terhadap pengembangan bakat secara profesional. Manajemen talent diharapkan mampu meningkatkan keunggulan kompetitif kinerja organisasi serta mampu memaksimalkan produktivitas organisasi. Dalam manajemen talent, analisis yang dilakukan meliputi 3 proses, yaitu input, proses, dan output. Indikator variabel Y, menurut Erni Trisnawati Sule dan Ratri Wahyuning Tias, indikator manajemen talent dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu 1. Menarik talenta, dan menjadikan tolak ukur diantaranya perencanaan talenta, proses rekrutmen, proses seleksi, proses orientasi talenta. 2. Mengembangkan talenta, pengembangan karyawan mulai dari manajemen kinerja termasuk penentuan nilai kinerja yang sesuai, analisis kebutuhan pengembangan dan pembelajaran, implementasi dan pembelajaran, review talent. Faktor yang mempengaruhi variabel Y, identitas, potensi, kemampuan. 1. Menentukan kandidat pegawai sesuai kualifikasi. Memberikan diklat kepada pegawai baru sehingga efektif. 2B. Kerjasama pimpinan dan pegawai mencapai tujuan. Perencanaan karir pegawai, pengembangan keahlian dan dengan diklat terencana, kebijakan tentang reward serta adil dan konsisten. Variabel X, kinerja karyawan. M. Kamburi dan Kamara mengemukakan bahwa kinerja karyawan merupakan suatu hasil dari aktivitas pekerjaan dan dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasibuan. Kinerja sebagai perwujud hasil kinerja karyawan yang dijadikan sebagai penilaian bagi organisasi. Untuk menciptakan kinerja karyawan yang baik, maka perusahaan perlu menerapkan manajemen kinerja sehingga menjabarkan kinerja sebagai keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya didasarkan kecakapan dan pengalaman. Menurut Kusumowardhani, kinerja performs
diartikan sebagai hasil pencapaian atas perencanaan strategi dari sederetan program dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Kinerja karyawan dapat diukur melalui kriteria dan tolak ukur yang telah diciptakan perusahaan, sehingga tanpa adanya tolak ukur atau standar yang ditetapkan perusahaan, maka akan sulit bagi organisasi untuk menilai kinerja karyawan. Indikator variabel X: kualitas kerja, kuantitas kerja, tanggung jawab, inisiatif, kerjasama, dan ketaatan. Faktor yang mempengaruhi variabel X: 1. Kualitas kerja, yaitu kerapian, ketelitian, dan keterkaitan hasil kinerja dengan mengabaikan volume pengerjaan. Kualitas kerja yang baik dapat dihindari tingkat kesalahan dan penyelesaian suatu pekerjaan, serta produktivitas kerja yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi kemajuan perusahaan. Kualitas kerja, yaitu volume kerja yang dihasilkan bawah kondisi normal. Hal itu menunjukkan dengan banyaknya jenis pekerjaan yang dilakukan dalam suatu waktu akan menghasilkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan perusahaan. 3. Tanggung jawab, di mana menunjukkan seberapa besar karyawan dapat mempertanggungjawabkan hasil kerja, saran dan prasarana dipergunakan, serta perilaku pekerjaannya. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian penjelasan atau exploratory research dengan pendekatan kuantitatif. Populasi sampel, metode sampling, praktik manajemen talenta dilaksanakan oleh suatu bagian khusus yang berada langsung di bawah naungan bidang SDM dan organisasi. Instrumen atau pengumpulan data. Instrumen dalam penelitian ini berupa daftar pertanyaan kuesioner, di mana kuesioner ini dapat disebarkan kepada seluruh sampel yang ditentukan. Jawaban dari sampel nantinya akan diolah sehingga akan didapatkan jawaban berupa angka. Teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia. Data yang sudah tersedia dianalisis menggunakan analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana merupakan sebuah metode pendekatan untuk memperoleh hubungan antara variabel dependen dan independen. Kesimpulan, jadi manajemen talent sangat diperlukan bagi sebuah perusahaan dan termasuk salah satu instrumen paling penting dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan serta untuk membangun kualitas karyawan dalam suatu perusahaan. Terima kasih. Mungkin itu presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.